Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas 11 JKT2 dari SMK Negeri 2 Baleendah, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang MTCNA bab 3, yaitu tentang Networking Models. Oke, tanpa tunggu lama, mari kita langsung ke pembahasan. Konsep networking model. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan praktik komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Perangkat komputasi ada server, komputer, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ya cara agar setiap vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Nah, agar bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan aturan. Aturan itu disebut sebagai networking models, di mana setiap vendor menggunakan networking models yang sama sehingga antar vendor bisa saling bertukar data. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu yang pertama ada TCP/IP model, yang kedua ada OSI model. Kira-kira bagaimana ya resiko setiap vendor sebelum networking model ada? Nah, dulu sebelum networking model ada, setiap vendor mempunyai networking model tersendiri loh. Contohnya, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama System Architecture Network atau SNA. Nah, maka dari itu, karena setiap vendor mempunyai networking model tersendiri, timbullah masalah seperti kesulitan menghubungkan antar vendor. Oleh karena itu, dibuat networking model yang artinya setiap vendor hanya perlu menggunakan networking model yang sama, baik itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan adalah konsep dari TCP/IP, sedangkan OSI model digunakan untuk media pembelajaran. Tapi meskipun begitu, fungsinya tetap sama ya teman-teman. Nah, TCP/IP model itu apa sih? Jadi, TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang sering digunakan. TCP/IP juga mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jadi, secara lebih terkenal, TCP/IP di model dibagi menjadi 5 layer. Mari kita lanjut ke fungsi dan cara kerja networking models. Perlu kita ketahui bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board ada yang diproduksi oleh Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Nah, perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Tapi teman-teman pernah kepikiran gak sih gimana ya cara kerja networking models? Jadi cara kerja networking models itu dengan dipecah menjadi beberapa layer, yang di setiap layernya terdapat kumpulan aturan atau protokol yang harus diikuti agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Juga jika tidak memakai networking model akan sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai setiap layer. Yang pertama ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Dan antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misal kita sebagai pengguna mengakses website, nah website ini masih menggunakan HTTP, maka nanti web server akan mereply yang terdiri dari HTTP header yang di dalamnya akan ada banyak informasi seperti status 200 OK, 04 artinya not found atau gagal ke web. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai layer yang kedua, yaitu transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer, terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, protokol TCP dan UDP. TCP lebih dapat diandalkan, TCP digunakan untuk IP karena support error checking, UDP lebih cepat, UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data.
Salah satu service yang disediakan transport layer TCP/IP yaitu Error Recovery Mechanism. Nah, kalau misal di aplikasi layer kan responnya berupa HTTP respon yang berisi HTTP header dan data. Sedangkan di transport layer HTTP header dan data tersebut ditambahkan SCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen, kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Maka nanti klien yang akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang paket yang hilang. Sedangkan UDP itu gak peduli kalau ada paket yang hilang. Jadi kayak UDP itu kalau dicontohkan kayak live streaming yang kalau misalnya ada nge-lag, nah itu langsung dilanjut ke yang terakhir. Sedangkan TCP/IP itu kayak nonton. Misal kalau nonton di YouTube dan nge-lag itu pasti diulang ke sebelumnya. Seperti itu. Mari kita lanjut ke layer yang ketiga yaitu tentang network layer. Network layer merupakan layer ketiga baik di TCP/IP maupun di modal. Di network layer hanya ada satu contoh protokol yaitu IP atau IP address, yang dimana ini merupakan network layer yang digunakan untuk mengadresikan atau mengkomunikasikan antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputasi, jadi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antar perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang pertama ada addressing. Addressing itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang kedua ada routing. Routing itu identik dengan router yang berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Nah, router itu memilih cara kerja yang disebut routing. Jadi, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja sebagai layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, IP juga dibagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 yang jika di pengalamatan 32 bit dan IP versi 6 yang jika dialamatkan maka berjumlah 128 bit. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, dalam hal ini biasa kita gunakan kabel UTP yang berbasis wired, sedangkan global elektromagnetik untuk berbasis wireless. Sekarang mari kita membahas mengenai encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Proses yang dilakukan sender ketika ingin melakukan pengiriman data ke receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan proses encapsulation. Ketika sudah sampai ke receiver, nanti pada receiver akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation artinya perubahan agar menjadi data lagi atau perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Contohnya, jika kita memiliki data yang awal mulanya berawalan dari application layer, kemudian beralih ke transport layer, akan ditambahkan TCP header ataupun UDP header. Nah, pada bagian ini namanya adalah segmen. Jadi, ketika data sudah dibungkus dengan TCP dinamakan segmen. Kemudian, ketika sudah sampai bagian transport layer dan teruskan ke layer network, maka akan ditambahkan IP header. Nah, ini disebutnya IP paket. Ketika akan ke data link, akan ditambahkan data link header dan juga data link trailer. Nah, ini dinamakan frame. Sehingga ketika sudah sampai ke data link layer dan akan masuk ke layer fisikal sudah berbentuk bit. Jadi proses yang dilakukan sender ketika ingin melakukan pengiriman data ke receiver disebut encapsulation. Selanjutnya, pada bab terakhir di networking model saya akan membahas mengenai OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena dari sisi perkembangan protokol atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer. Pada saat itu dibuat sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization.
pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, untuk pembahasan OSI layernya akan dibahas setelah ini. Layer OSI model ada 7. Yang pertama ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, sebenarnya dari TCP/IP dan OSI model itu tidak terlalu berbeda. Yang membedakannya, yang di TCP/IP model di bagian aplikasinya dipecah menjadi 3. Ada yang namanya application, presentation, dan session. Nah, perbedaannya juga terdapat di nama di layernya. Kalau di TCP/IP ada yang namanya segmen, IP paket, dan lain-lain. Kalau di OSI model adanya istilah tersendiri, jadi kayak PDU. Nah, tapi PDU-nya itu tetap sama, tapi depannya disesuaikan dengan layernya. Dan di sini juga ada lower layer, artinya berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication. Nah, ini ada di sini 1-3, yaitu ada di physical, data link, dan network. Lalu ada upper layer, yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, ada di 5-7. Nah, itu ada di transport, session, presentation, dan application. Sekian video pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dan juga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Dah.